وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jamaah i'tikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Al-Habib Al-Aris Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad hafizallahu wa ra'ah wa mata'ana bih wa atala baqa'ahu fi khairin wa lutfin wa afiyah wa anzalahu sakinah wa ja'ala lahu wa lahuma al-mawaddah war rahmah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa akhraja minhu al-katsir at-tayyib birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tema kita pagi hari ini adalah, sebetulnya sudah pernah, cuma saya ingin sedikit mengulang dan meluaskannya, tentang panduan Al-Quran seputar menjalani, tanda kutip, menjalani kehidupan dunia. Yang mana Al-Quran, kita akan berangkat dari beberapa surah menjelaskan tentang ukuran speed langkah kaki kita dalam menjalani kehidupan dunia. Al-Quran memberikan panduan begitu indah, begitu agung. Kapan kita disuruh berjalan dengan santai, kapan kita disuruh berjalan dengan sigrah, kapan kita diperintahkan Allah untuk berlari mengejar sesuatu di hadapan, dan kapan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersaing, berlomba-lomba, dan kapan kita diperintahkan oleh Allah menggunakan speed yang tercepat, menggunakan ukuran lari langkahan kaki yang tercepat. Semua dijelaskan dengan detail dalam Al-Quran, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan adventure, menjelajahi bumi, ya, demi kita mencari pelajaran-pelajaran melalui ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam sebuah ayat sucinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha
au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Quran suratul Hajj ayat ke-46. Allah berikan sebuah pertanyaan. Apa alasan kalian tidak mau tanda kutip piknik? Jalan-jalan. Jadi kalau bahasa orang nih, bahasa ungkapan dunia pesantren, kalau orang banyak ngaji tapi pikirannya makin sempit, nggak bisa menyikapi perbedaan dengan baik, nggak bisa bertoleransi dalam berbeda pandangan, itu bahasanya orang kurang piknik. Orang kurang piknik, jalan-jalan. Allah beri gambaran dalam Al-Quran dengan kalimat yang begitu indah. Afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru fil ardi. Apa alasan mereka tidak mau melakukan perjalanan di atas permukaan bumi? Karena dengan melakukan perjalanan, menjelajahi alam-alam semesta ini, Allah beritahukan fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Nanti akan mendapatkan hasil mulai dari memiliki hati yang dapat menggunakan akal melalui hati yang Allah anugerahkan padanya. Kemudian au adzanun yasma'una biha. Nanti dia akan mendapatkan pendengaran yang bagus, yang baik, sehingga dengan pendengaran itu ia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata bola yang buta, tetapi mata hati manusia yang buta. Ya, nah, itu gambarannya. Maka dari itu hari kita renungkan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya buat saya pribadi. Semoga dapat memberikan pencerahan akal, hati dan pikiran serta kehidupan saya. Dan kedua, bil khusus kita hadiahkan untuk pengantin baru. Ya, mudah-mudahan dengan mengamalkan ayat-ayat ini Allah berikan keberkahan, Allah anugerahkan mawaddah dan rahmah untuk beliau. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, jamaah sekalian, mari kita buka Quran surah Al-Mulk. Ya, silakan. Surah Al-Mulk itu surah ke-67 ayat ke-15. Lihat di atas ada nomor suratnya, surat ke-67, nomor ayatnya ke-15. Kita akan mulai panduan Allah dalam berjalan di atas permukaan bumi. Speednya bagaimana, ukurannya bagaimana. Yang pertama adalah al-masyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat ke-7, ayat ke-15. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Siapa yang bisa bacakan terjemahnya? Bapak? Bapak yang belakang? Baca terjemahnya bisa? Yang lebih muda baca terjemahnya. Nah, kita tadabburkan ayatnya. Bismillah. Sudah ketemu? Ayat ke-15 dari Quran surah Al-Mulk. Nggak kelihatan lampunya? Masya Allah. Ada yang lebih muda lagi?
dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Baik. Maka jelajahilah di segala penjurusnya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Masya Allah. Didengar ya. Ini Allah beritahukan pada kita. Dalam ayat ini ada informasi. Tentunya setiap informasi ini kaidah dalam keberagaman kita, keimanan kita. Setiap informasi yang datang dari Al-Quran dapat dipastikan valid. Bisa paham? Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang informasi yang disampaikan Al-Quran. Kemudian dalam ayat ini ada perintah dalam menyikapi informasi. Apa itu? Firman Allah yang berbunyi, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan." Dialah Allah zat yang alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum untuk atau bagi kalian. Dengar ini. Lakum artinya apa? Untuk kita. Lakum artinya apa? Bagian buat kita. Allah sudah tetapkan itu. Sudah jadikan. Apa yang Allah jadikan? Apa yang Allah tetapkan? Al-ardo, bumi beserta hamparannya, dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan, atau 8 penjuru mata angin, karena bumi berbentuk bulat, ya, dari sisi manapun, dengan segala fasilitas, dengan segala anugerahnya. Allah telah tetapkan bahwa Allah telah jadikan buat kita bumi ini zalulan, mudah dijelajahi, mudah dikuasai, mudah ditundukkan. Artinya Allah sudah tundukkan bumi ini buat kita. Segala potensinya, baik yang terhampar di atasnya, ya, di datarannya, ataupun di bawah, di dalam air perut lautannya, ataupun di bawah kandungan buminya, bahkan di atas bumi sehingga permulaan langit, semua Allah sudah buat mudah dijelajahi. Kalau tanah kita kapling-kapling itu mudah. Sekarang aja di atas bumi sudah ada kafling-kafling. Percaya nggak kira-kira? Udah ada kafling-kafling nih. Kafling ini buat satelitnya si Amerika, yang sini punya ini, yang sini punya. Semua nggak bisa sembarangan lagi. Kayak di bumi juga sama kayak tanah. Tidak di daratan. Kita sekarang masang patok, bisa nggak? Ntar dulu, punya siapa tuh patok? Tempat patok aja, ya kan? Kalau dulu kan belah sono patok, ya kan ya? Ya, di atas bumi juga begitu. Sekarang udah nggak bisa main patok-patok lagi, udah nggak bisa. Udah ada pemiliknya tuh. Subhanallah. Itu gambaran zalulan. Mudah dijelajahi, mudah dikuasai, dan sudah ditundukkan oleh Allah buat kita. Artinya buat kesejahteraan manusia. Oleh karenanya, ini yang perlu setelah kita yakini ketauhidan, keimanan tentang informasi, kebenaran informasi, kevalidan informasi, ya, Allah berikan sebuah panduan, famshu fi manakibiha. Arti famshu diambil dari kata-kata masya yamshi, yamshu, famshu. Dari asal makna kata al-masyu itu jalan, menjelajahi sesuatu dengan santai. Nggak usah ngoyo, nggak usah perlu tergopoh-gopoh. Untuk apa kita jelajahi? Karena Allah udah bilang tadi, mudah untuk dijelajahi. Maka berjalanlah kalian dengan sikap yang santai dan santun. Ya, disikat santuy. Sekarang begitu ya, ada istilah apa? Santuy. Apa sih arti santuy? Santai dan santun. Nggak usah terlalu emosi. Jangan menampakkan sikap terenggoh-enggoh, gopoh-gopoh, ngoyo-ngoyo. Coba bayangin, untuk sekedar menikmati sesuatu yang sudah Allah jadikan mudah dikuasai, kadang orang bersikapnya berlebih dari apa yang Allah Ta'ala atur. Maka Allah udah atur nih, menyikapi bumi dengan segala fasilitas dan anugerahnya yang sudah Allah jadikan mudah untuk dijelajahi, maka sikapi juga dengan santai. Famshu fi manakibiha, silahkan kalian jelajahi seluruh penjuru bumi. Ardullah wasi'ah. Kita kalau melihat Indonesia, ya Allah, nggak usah luar negeri, Indonesia
luasnya itu bagaimana? Subhanallah. Tanahnya, airnya, lautannya. Famshu fi manakibiha. Untuk apa? Wa kulu min rizqih, dan makan dari sebahagian rezeki yang sudah Allah tetapkan buat kalian di bumi. Sebahagian aja, jangan banyak-banyak. Dan itu pun dengan santai. Ada orang subhanallah mau jualan Pak, sayur di pasar Cipete, di pasar induk, ya, tidur jam 10 malam, kadang-kadang jam 9 malam, jam 1 udah bangun. Mau kemana? Ke pasar. Mau ngapain? Jemput rizki. Ingat ya, bahasanya bukan mencari rizki, menjemput rizki. Karena Allah sudah beritahukan, ja'ala lakum al-arda zalulan. Maka jelajahi untuk kalian jemput dan nikmati. Kulu, nikmati sebahagian dari rezekinya Allah yang sudah tersedia buat kalian. Kita ini berangkat cuman ikhtiar menjemput rezeki. Kalau mencari itu sesuatu yang belum ada bahagiannya. Kalau menjemput sesuatu yang sudah ada, cuman ikhtiar menjemput rezeki. Maka jangan pernah orang ketika menjadi seorang pegawai, pedagang, lalu meyakini bahwa rezekinya dari situ. Bukan, rezekinya dari Allah. Apalagi hanya berpatokan kepada satu tempat lubang rezeki yang Allah tetapkan. Jangan. Karena Allah beritahukan dalam Quran surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Coba dibuka dah Al-Qur'annya, surah Hud, surah ke-11 ayatnya ke-6. Coba dibuka Quran surah Hud, surah ke berapa? Ke-11 ayat ke-6. Ini biar kita, ini urusan tauhid nih ya, urusan keimanan nih ya, khususnya yang baru pengantin tuh ya. Subhanallah, kita ini kalau ngeliat orang pengantin girang banget. Kalau diundang pengantin kita akad nikah, doa cuma satu, rapi berdoa, kabul, sah, doakan ya. Apa doanya? Allahumma nular, gitu aja deh. Subhanallah, Allahumma nular, itu paling enak tuh doa, simpel ya, kan yang baik-baik, bener gak? Ketemu orang soleh, ya kita bawa anak kita, ketemu orang baik, orang sukses, doanya macam panjang-panjang, salaman, Allahumma nular, gitu aja. Pengen punya mobil bagus nih, tetangga punya mobil bagus, beli baru, kita nggak perlu iri hati, nyikapinnya nggak usah berlebihan. Tadi sudah ada rezekinya gak? Sudah ada ketetapannya bukan? Sudah ada. Pegang tuh mobil, Allahumma nular. Begitu aja. Begitu. Bentar. Begitu, Mbak. Udah ketemu? Sudah ya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Coba baca terjemahnya. Akhirnya Bapak siapa? Dibaca terjemahnya. Kurang ini, pakai senter handphone senterin. Coba atas siapa yang muda? Yang muda coba, yang muda. Ada yang muda enggak? Nah. Ayat 6. Bismillah. Pakai mikrofon. Ayo bismillah, siapa aja boleh. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam Alkitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Masya Allah. Lihat coba, Allah beritahukan, wa ma min dabbatin, tidak ada satupun dari yang bergerak, yang melata, mau itu semut, ampe kutu, ampe virus, coba tuh, bakteri, kuman, itu semua ada kakinya nggak? Ada kakinya melata semua ya, melata.
Allah beritahukan illa, tidaklah ada kecuali alallahi rizquha, rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Selain ditanggung, wa ya'lamu mustaqarraha, Allah Maha tahu di mana tempat nyimpennya, di mana tempat rezeki jemputnya, wa mustauda'aha, dan di mana tempat nyimpennya. Kullun fi kitabin mubin, setiap itu semua sudah ada ketetapannya dalam sebuah kitab yang begitu jelas. Ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang yakin ya urusan rezeki itu akan ketukar? Ada nggak rezeki orang bakal ketukar? Nggak ada. Rezeki itu nggak bakal ketukar, nggak bakal salah alamat, nggak bakalan. Kakak adik, bersaudara kembar sekalipun, rezekinya beda-beda. Orang buka toko, jual barang yang sama persis, nempel kanan kiri, nggak bakal ketukar. Yang satu teriak-teriak, ayo diskon, diskon. Yang satu di sini ada promo, nggak bakal ketukar dan nggak bakal salah alamat. Kenapa? Allah sudah atur sedemikian rupa rezekinya manusia. Maka tadi sikapinnya bagaimana sikapin rezeki itu? Menyikapi urusan rezeki duniawi, sekalipun Allah perintahkan famshu fi manakibiha, jalanlah kalian jelajahi, bergerak di penjuru bumi, sekedar untuk ikhtiar bahwa kita memang butuh, bahwa kita perlu ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput rezekinya Allah. Jadi menjalaninya apa? Menjalaninya dengan santai. Ya, ini kita bicara apa nih? Speed ya, speed berjalan dalam kehidupan dunia. Yang pertama, famshu, jalani, jelajahi dengan santai. Jangan malah nanti sebaliknya. Dalam Al-Quran ada beberapa panduan ayat suci kepada Rasulnya tentang larangan berjalan di permukaan bumi ini dengan sikap yang berlebihan. Ayo kita buka Al-Quran lagi. Yang pertama boleh kita lihat dalam Al-Quran, Surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-37. Sudah ketemu? Ayo sampai bisa cepat nyarinya supaya bisa baca terjemahnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya? Ini surah Al-Isra, sudah ketemu? Ayat ke-37. Surah Al-Isra mulai ayat 22 hingga ayat 39 itu penjelasan tentang al-arti dari al-hikmah. Kan sering tuh ya kita dengar yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Tadi saya baca tuh surah Al-Jumu'ah. Ya, wallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah zat yang mengutus di tengah kaum yang ummi, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, dari bangsa mereka sendiri, yaitu suku Quraisy. Ngapain tuh tugasnya rasul? Yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka al-kitaba wal hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu maknanya secara bahasa sistem pengendalian jiwa. Nah, ini Quran surah Al-Isra ayat 22 hingga ayat 39 berbicara tentang panduan-panduan sistem kendali jiwa yang Allah arahkan didik Rasulnya Muhammad sallallahu wasallam untuk melaksanakan hal itu. Di antaranya ajaran Allah kepada Rasulnya, dan tentunya kalau ini ajaran ayat turun pada Rasul, pastinya buat kita umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tukhriqal jibala, lan tukhriqal arda, walan tablughal jibala tula. Ya, coba dibaca terjemahnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. Dan janganlah kau berjalan di bumi ini dengan sombong. Jangan berjalan di bumi dengan maraha. Terus? Karena sesungguhnya kau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, Masya Allah. Kalau urusan udah nembusin bumi bisa dilakukan, sudah bisa membuat bangunan yang menjulang tinggi lebih dari gunung, hati-hati. Di situ ujian kesombongan sangat tinggi.
Allah tadi bilang wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau jelajahi berjalan di atas permukaan bumi dengan apa? Sambil maraha. Marah-marah. Itu bahasa Arab tuh, Pak. Artinya apa tadi itu? Lafadznya maraha. Apa maraha? Marah-marah. Maraha, 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 marah-marah. Jadi marah-marah itu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Ya, apa itu marah-marah? Kenapa diartikan sombong? Asal makna maraha itu syiddatil farah wan nasyat. Sangatnya semangat juang, semangat berapi-api, semangat muda, ya, dan euforia yang berlebihan akhirnya tampak dalam sikap ketika berjalan. Tamshi tetap maknanya asalnya apa? Jalan santai, nggak lari-lari, nggak, cuma berjalannya sambil maraha. Apa itu maraha? Saking euforia, percaya diri yang berlebih, akhirnya jalannya tampak angkuh. Itu namanya apa? Maraha. Rasulullah dilarang oleh Allah berjalan di permukaan bumi sambil maraha, alias marah-marah. Maraha hurufnya jika dibalik jadi haroma. Nah ini mim ro ha. Dibalik jadi apa? Ha ro mim, haroma. Subhanallah. Kalau orang berjalan dengan maraha, dia akan mendapatkan haroma. Apa asal mana haroma? Arti haroma terhalang dari sesuatu. Artinya haram apa? Terlarang. Artinya haram apa? Terhalang. Kalau bahasa orang Arab bilang, ya rajul ente mahrum, ente nggak dapat apa-apa ente. Artinya mahrum, ente nggak dapat apa-apa. Tuh. Tuh orang Arab mau bilang, ya mahrum, ya rajal mahrum, kasihan yang atu udah kawin, yang atu belum, ya antum mahrum, ente nggak dapat. Tuh, itu artinya apa? Maruha, haruma. Ya, maruha dan haruma. Orang kalau berjalan dengan angkuh, congkak dan penuh kesombongan, dia nggak akan mendapatkan apa-apa, ya kan? Apalagi orang yang serba kekurangan, yang kecukupan aja dilarang untuk berjalan dengan penuh keangkuhan, apalagi yang kekurangan. Istilah sekarang namanya SMS, sudah miskin, sombong. Paham nih? Gimana kira-kira? Ya Allah, ente udah miskin, sombong amat lagunya. Yang kaya aja nggak sombong kayak ente, apalagi ente nih udah miskin sombong. La ilaha illallah. Wal iyadu billahi min dzalik. Indah nggak coba ajaran Al-Qur'an? Nah, ayat yang serupa ada dalam Al-Qur'an surah Luqman. Ya, tentang cara berjalan dan menjalani kehidupan, tentang sikap dan penampilan. Coba buka Quran surah Luqman ayat 18 dan ke-19. Surah ke-31. Luqman surah ke-31 ayat 18 hingga ayat ke-19. Baik, kita buka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah ketemu? Sudah? Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Coba dibaca terjemahnya. Lihat ini Al-Quran indah sekali dalam memandu kita ini. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Awas, jangan mudah ngelengos kalau bahasa orang Betawi. Ya, jangan pernah melengos. Sesumpek apapun beban kita, jangan pernah menampilkan wajah di hadapan orang lain, apalagi melengos di hadapan orang lain. Nanti kenapa kemarin ketemuannya melengos? Marah mana? Enggak, lagi bete banget. Urusan gak kuat. Apa urusannya?
Kalau ente punya urusan beban gak kuat, ringankan itu beban dengan tersenyum. Subhanallah Pak, ahli medis membuktikan orang yang cemberut, asem, melengosan itu mengambil energi dan kerja otot saraf lebih banyak, lebih lelah buat mukanya. Yang ringan gratis senyum, padahal lagi pusing di rumah tangga ribut apa semua, urusan kantor berantakan, ketemu orang ente romana ngapa lihat susah hidup deh, indah mulu, ente gak punya masalah emang? Alhamdulillah, masalah mah numpuk. Cuma Nabi suruh kita tersenyum. Kalau bahasa orang Kulon, keep smile. Mau lagi seneng, lagi susah, senyum aja. Kabar khair kalau kata Arab, nggak pernah ada kabar yang jelek buat dia. Senyum terus. Jangan tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajah kita dari orang lain. Itu ciri orang yang sombong, minimal sumpek. Tuh. Jangan berbagi kesumpahan kita buat orang lain. Senyum aja. Senyum itu gratis, murah, dan pahalanya begitu besar. Karena Nabi yang beritahukan, ya, wajah yang berseri di hadapan orang lain, kata Rasulullah, ibtisamuka liwajhi akhika sedekah. Sedekah murah meriah, senyum. Ketemu orang, senyum. Pak, apa kabar Pak? Senyum aja. Senyum aja. Itu sedekah udah. Lagi yang punya duit, apalagi kalau nggak punya duit nih, masa pandemi kayak gini, ini ladang sedekah nih. Jangan salah. Pandemi ini di antara hikmah yang terbesar, banyak orang pengangguran, banyak orang diberhenti kerja, banyak WFH apa WHO, WFH dan segala macam. Ya, itu hikmah yang terbesar, ladang untuk kita berbanyak infak dan sedekah. Kok bisa begitu? Oh iya, Allah sampai beritahukan dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 bahwa surga dengan segala fasilitas dan luasnya yang seluas langit-langit dan bumi, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ini ladangnya sekarang nih. Kalau berinfak di kala lapang, duit lagi banyak, ya, rezeki lagi lancar, itu biasa. Yang luar biasa itu infak ketika sempit. Tabungan makin berkurang. 2 tahun nggak kerja, makan tabungan doang, tapi nggak berhenti berinfak. Itulah infak yang terbaik. Kalau lagi lagi seneng mah itu biasa. Ada seorang ulama di Hadramaut, namanya Al-Habib Abu Bakar, ya, Al-Adni Al-Idrus. Beliau ini seorang alim, saudagar, kaya di kota Aden. Punya adik namanya Al-Habib Hussein Al-Idrus di kampung pedalaman di dekat Tarim. Ada orang bertamu di kota Aden. Beliau ini kalau pulang berdagang, rumahnya jarak 1,5 kilo dari pelabuhan. Mulai turun dari kapal, dipasangin karpet merah sampai ke rumah. Naikin kuda putih. Kira-kira orang kaya bukan nih? Kalau ukuran namanya gelar karpet merah berarti orang kaya. Dari mana? Jarak 1,5 kilo dari rumahnya ke pelabuhan. Turun dari kapal, digelari karpet sampai ke rumah. Ada tamunya makan di rumah beliau. Ya, dijamu dengan apa yang beliau punya tentunya. Jamuan orang kaya lengkap gak kira-kira? Buah-buahan, makanan, daging, kambing, ikan lain, kambing lain, ayam lain. Ya kalau sama namanya bukan ayam, beda-beda semua. Ini tamu muji-muji dia. Masya Allah Habib ente, Masya Allah orangnya karim, dermawan, loman. Oh, saya belum ada apa-apanya dengan saya punya adik. Habib punya adik? Punya. Di mana? Di Tarim. Itu lebih karim dari saya. Kebayang nih orang, kalau abangnya begini, adiknya lebih karim, bagaimana dia? Baik, saya mau ziarah ke sana. Fadhal, ziarah ke sana, anak kasih alamat ya, berangkat dia. Ini kota bandar, Aden, Tarim itu lembah, perkampungan. Nyampe ke sonanya orang, di mana rumah Habib Hussein, ditunjukin. Rumah jelek amat. Beda sama abangnya. Di kampung. Sampai dalam sebuah biografi diceritakan Al-Habib Hussein meninggal dunia ini ninggalin utang yang begitu banyak. Abangnya yang nanggung semua utangnya.
Tapi utang dia apa? Berbagi buat orang lain. Ngineplah dia di situ. Rumah abangnya mah enak, pinggir laut ya, villa. Ini rumah di kampung. Di Tarim lagi. Kalau kampungnya di Pujon, di puncak mah adem. Tarim, Hadramut, panas. Dah, nggak ada angin. Nginep, ya, lampunya ceplik, ya. Kemudian begitu bangun dikasih sarapan. Mau tidur malam hari itu dikasih makan malam, ya. Roti kering, minyak samin, minyak zaitun, bukan samin, minyak zaitun, sama sedikit full apa sih? Kacang ditumbuk, ya, tumis pakai bawang sama tomat. Itu dia bingung, katanya orang lebih dermawan, ini namu makan kering amat ini, kagak ada garing bener, nggak ada penuh pembukanya, nggak ada menu penuh penutupnya, roti doang ini. Mungkin belum kali, karena ini baru datang besok pagi begitu juga. Makan siang, ya Allah, bukan nasi pakai mandi, bukan, roti juga sama ikan. Namanya hanid. Hanid itu kalau bahasa kita bukan ikan asin, ikan kering. Ikan kering, beda nggak? Ikan cucut sama ikan kering beda nggak? Mana mahalan? Cucut, mana empuk dagingnya, jambar roti, empuk, harganya mahal. Ini ikan kering. Ikan kering ditumbuk-tumbuk, dioseng-oseng. Tuh, pakai bawang. Begitu dong makanannya. Dah, walhasil bingung dia. Di mana orang dermawan kayak begini? Pulanglah dia. Pulang ketemu lagi sama Habib Bakar. Gimana? Udah ketemu sama anak punya dia? Udah, Beb. Oh, ada anak lebih dermawan dari anak kan? Dermawan dari mana, Beb? Kering, kata dia. Di rumah Habib habis makan ada teh manis, ada kopi, di sana air putih. Di mana Habib bilang ada Habib lebih karim, lebih dermawan dari Habib? Ente biar tahu, aneh ngasih ente makan itu kelebihan dari aneh yang punya. Udah lebih-lebih, jadi gak istimewa. Kalau ada aneh ngasih ente makan kayak begitu tuh, itu berarti jatah dia, istri dan anak-anaknya dikasih buat ente semua. Dia puasa buat ente, subhanallah. Ini mana yang kaya? Yang kaya mana yang kaya? Orang kaya itu bukan orang yang punya nominal harta tanpa seri, bukan. Orang kaya itu orang yang kaya hati, ringan, nggak tanpa beban mengeluarkan sesuatu hartanya untuk berbagi. Kalau masih dihitung-hitung belum orang kaya. Paham gak jemaah? Ya, makan, bikin, mau semua bagi-bagi orang tetangga yang susah. Tanya, masih berapa sisa di rekening? Ya berkurang, Pak. Berapa tadi uang pakai? Ada kali habis 100 juta, Pak, buat bagi-bagi. Oh, itu kaya bukan? Belum kaya itu. Masih ngitung. Paham gak? Masih ngitung. Contoh kemarin heboh Idul Adha, rame viral di dunia maya. Ada orang-orang dunia selebriti lah, apa namanya nggak tahu, ngorban sapi 1,5 ton beratnya. Berapa? 1,5. Atau ekor doang? Gede ya 1,5? Gede, tapi seekor. Tapi seekor. Itu orang kaya bukan? Bukan orang kaya. Kenapa sih bukan orang kaya? Padahal udah nyumbang sapi satu rumah tangganya, ya, 1 ekor 1,5 ton. Gedenya bukan main, sapi Bima yang gede tuh, Brahma yang gede, segede gaban. Mungkin di masjid kita juga belum pernah orang ada bawa sapi segede itu. Itu belum orang kaya. Kenapa belum orang kaya, Pak? Belum berani berbaginya. Kenapa belum berani? Lah beli mobil aja, mobilnya, Pak, yang mau dibeli nih, hebohnya harganya 150 miliar. Sapi 100 juta. Berapa persennya? Apa nih? Apa? Jauh gak? Kalau mungkin dia beli mobil harga 150 miliar, sapi yang harganya 150 juta, dia anak bini misalnya berlima, 5 ekor, karyawannya ada 50 orang, 1 ekor sapinya segitu. Nah, baru boleh dibilang orang kaya. Lah ini beli mobil dipamerin 150 miliar, sapi 1,5 ton harga 100 jutaan. Lah belum orang kaya namanya. Orang kaya itu yang apa yang dia keluarkan lebih dari yang dia simpen. Itulah hakikat orang kaya.
Dan itu dikeluarkan tanpa beban, ringan, tanpa hitung-hitungan, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sadar bahwa kendaraan yang hakiki buat dia bukan yang dia beli harga 150 miliar, tapi yang dia bawa sampai ke akhirat, itulah kendaraan dia. Boleh paham, Mbak? Udah pernah belum lihat uang 150 miliar? Saya ngimpi aja belum. Lihat di mimpi belum pernah, apalagi lihat fisiknya. Itu kan kalau dibeliin cendol, Pak, subhanallah. Itu kira-kira keranggan kelebu ya. Ya tenggelam, ya kan banjir keranggan, banjir cendol. Coba. Bagaimana itu? Lu lagi ramai banjir di Belgia, di Jerman, negara yang rapi, tatanannya bersih, Cina, banjir bandang semua, Pak. Subhanallah. Enggak bisa apa-apain manusia. Itu baru banjir doang. Airport di Cina tuh, itu kapal kanyut semua banjir. Bisa bikin apa? Katanya teknologinya maju, berjaya. Allah kalau punya urusan, Pak, ya nggak ada semua tuh lewat. Itu gambaran Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih tahu manusia jangan sombong. Ya, seberapapun pengetahuan teknologi kalian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dikit banget yang dibagi sama Allah. Yang masih disembunyiin banyak. Tuh. Alhamdulillah. Ayo terus. Waqsud fi masyika. Dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mukhtal dan fakhur. Maaf ya, Baji Mukhtar, bukan Mukhtar. Ini pakai lam, mukhtal. Beda jauh maknanya. Beda jauh. Itu bahasa Al-Quran tuh. Titik, jangan huruf, titik aja udah beda maknanya. Habbatun hayyatun. Habbatun biji, sauda biji sauda, habbah sauda. Hayyatun titik dua, sauda ular hitam artinya. Tuh. Ini mukhtar. Kalau mukhtar pakai ro artinya manusia pilihan terbaik. Dengan mukhtar. Ya. Kalau mukhtal pakai L yang repot orang pelak nih, pelok. Mukhtal. Siapa namanya ente? Anak mukhtal. Astagfirullah, namanya ente mukhtal. Ganti. Ganti kenapa? Karena artinya bagus. Ente namanya siapa? Anak mukhtal. Mukhtar apa mukhtal? Mukhtal. Yang susah ngomongnya bagaimana, Pak? Ya. Kalau mukhtal itu diambil dari kata khuyul. Apa itu khuyul? Khuyul itu kuda jantan, kuda pemenang, kuda jagoan. Itu namanya mukhtal dari kata-kata khuyul. Artinya apa? Kuda jantan yang hebat, yang gagah perkasa, yang lari menang terus, ya, yang lompat bisa tinggi. Itu dia kalau jalan, kalau buat lari dia nggak ngeliatin sombongnya, hebat dia. Cuman kalau ada kuda betina di samping dia, cara jalan dia beda. Digoyang-goyang. Kuda tau gak? Kuda tuh kalau ke jalan tuh jalannya pelan, nggak kenceng, nggak santai. Kalau lagi berlomba dia kenceng, tapi kalau di depan perempuan dia malah nggak mau kenceng, jalan pelan-pelan. Itu namanya tamshi. Al khuyul yamshi, tapi yamshinya dengan apa? Ikhtiar. Paham nih? Ya, kayak kuda yang gambar logo Ferrari itu mobil. Nah, aku lagi begitu dia. Kalau depan cewek begitu diri itu. Gangguin, mau ngasihin dadanya biar tahu nih, kagak kayak gitu. Tuh. Itu namanya mukhtal. Artinya Allah nggak suka orang yang mukhtal. Kalau mukhtar Allah demen. Mukhtar Allah demen. Kalau mukhtal Allah nggak suka. Kenapa? Mukhtal itu gambaran orang yang cara berucap, cara bersikap, ya, itu menggambarkan kesombongan. Kalau fakhur penampilan. Penampilan. Kalau mukhtal sikap, ucapan dan tindakan. Kalau fakhur berpenampilan bahkan berpakaian sekalipun menggambarkan fakhur. Ya, kalau mau pergi nanti kurang pas, ambil jas satu lagi. Kurang cocok, pakai dasi warnanya. Ini apa tujuannya? Ingin memamerkan kepada orang lain. Itu namanya fakhur. Kalau bahasa kita, fakhur ini suka pamer. Pamer tas. Ibu-ibu nih, hati-hati nih. Di, tas ngapain tangan angkatan lu? Enggak, tas baru nih. Berapa harga tasnya? 500 juta. Tas 500 juta. Kita coba itu. Tas 500 juta.
Itu kalau satu tas kasih orang fakir miskin, subhanallah itu. Tas 500 juta, 1 miliar. Lah tas harga segitu. Itu tas dibikin dari apa sih, bingung saya. Apa tombolnya apa gimana sih? Ya. Kulit buaya. Lah kulit buaya berapa sih harganya? Ya kan ya? Kan begitu. Kulit ular berapa sih harganya? Nah, kan begitu. 1 miliar tasnya doang, 1 miliar. Subhanallah. Sepatunya 500 juta. Bukan main. Jalan gini. Kalau dulu kan ibu-ibu nyanyi dulu, ya, apalagi orang Betawi Mama Madura. Kalau jalan tangan begini mulu, biar denger nih kerincian. Ya. Sekarang ibu sosialita udah nggak perlu gini-gini, nggak perlu. Kecil-kecil doang di sini. Ya, kecil di sini doang. Tapi harganya, subhanallah, rumah dapat 3. Jadi jalan nih berpenampilan seharga 3 rumah. Cincinnya berapa? Kalau orang dulu mah kudu gini-gini. Ya kan, sampai ada ustazah tuh dulu, ustazah Betawi itu, ya kan, kalau ceramah, ibu hadirat sekalian, ceramah kecil, perbanyak sedekah ibu, ya kan ya. Pas lagi bayar sedekah orang suruh pakai sorban, gelar sorban, ya kan ya, yang naruh 500 perak, yang naruh 1000 perak, itu kan gede ya. Ini ustazah itu gelang copot apa tuh, kagak berani dia. Subhanallah, tuh orang gitu gambarannya, ya. Itu namanya mukhtal dengan fakhur. Kalau mukhtal itu artinya ucapan, sikap dan tindakan, fakhur gaya hidup dan penampilan. Hati-hati, 2 ini Allah nggak suka. Kalau Allah udah nggak demen, bahaya nggak kira-kira? Ya Allah. Kalau Allah demen nih, orang yang nggak punya amal banyak aja surga. Allah demen. Tapi orang ilmunya banyak, hartanya banyak, jabatannya banyak, tapi Allah nggak demen, nggak laku. Selamat tinggal, Allah nggak bakal mau ngeliat dia. Wala yanzuru ilaihim, wala yuzakkihim, walahum adzabun alim. Waliyadzubillah. Ayat berikutnya, waqsud fi masyika. Ayat 19, dan sederhanakanlah dalam berjalan. Ulang-ulang dan sederhanakanlah dalam berjalan dan melunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara percaya. Nah, ini kata Allah Ta'ala, waqsud fi masyik. Sederhana dalam berjalan. Jalan nggak usah tampilan yang berlebihan. Arti kata qasad ini diambil dari kata artinya sesuatu yang punya tujuan. Jadi cara berjalan itu juga punya aturan. Jalan dengan sederhana dan punya sikap dan tujuan. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, dijulukin Abu Turab, bapaknya tanah, bapaknya debu. Jadi kalau Sayyidina Ali ini dijulukin sama sahabat-sahabatnya. Ya kalau orang Arab kan pakai julukan. Itu Abu-Abu itu julukan namanya. Namanya misalnya fulan, ya dijulukin Abu Bakar. Namanya fulan, Abul As. Namanya fulan. Nah, Sayyidina Ali dijulukin namanya Abu Turab, bapaknya tanah. Kenapa dijulukin Abu Turab? Karena beliau setiap berjalan pala nggak pernah diangkat, selalu tundukin terus. Cuman mata ngeliat ke depan cukup. Kayak orang pakai kacamata kuda, paham nggak? Nggak usah begini-gini. Gitu. Ngelihat ke tanah tapi mengarah ke depan. Itu gambaran waqsud fi masyika. Jalan nundukin kepala tanpa membahayakan. Ya kalau jalan begini mulu tabrak orang. Yang diruduk ya. Jalan begini cuma punya arah pandangan yang satu. Ada orang jalan kan enggak. Jadi jalan mata kemana-mana. Paham nih? Ya, matanya nggak bisa diem. Iya, klah itu bahasa kita. Celingak-celinguk, nggak bisa diem. Ngobrol sih ngobrol. Kadang jalan pakai HP. Di mana-mana. Ngomong ke sini, mata ke mana-mana. Ada sebuah ungkapan ulama di Hadramaut bilang, "Idza istaqamatil qalbu ta'addabatil uyun." Kalau hati itu istiqomah, lempeng hati kita, mata terjaga. Mata terjaga, sampai mata terjaga. Ya, bukan cuma terjaga dari niat yang haram, mata terjaga dari melihat sesuatu kepo. Mau tahu aja, nggak bisa nih kalau bahasa emak-emak cuci mata. Itu cuci mata itu bukan ajaran Quran. Cuci mata, kemana Ji? Shopping ke mall, mau ngapain? Belanja borong? Enggak, duit kagak ada. Lagi pandemi, itu ngapain? Cuci mata. Jalan begini, ngeliatin barang-barang.
Itu gambar itu. Itu bukan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran waqsid fi masyik. Jalan satu arah aja pandangannya, dan dengan menundukkan pandangan atau menundukkan kepala. Itulah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, maka dijulukin Abu Turab, bapaknya tanah, bapaknya debu. Kenapa? Karena setiap jalan yang dilihat tanah di bawahnya, sehingga menggambarkan ketawaduan seseorang. Waghdud min sautik, perlahankan ucapan suara. Kecuali memang udah bawaannya suaranya gede. Kayak saya nih kan, nggak pakai mic aja di pengajian dengar semua. Emang suaranya gede. Artinya jangan berteriak-teriak, ya. Ngomong bicaranya seperlunya aja. Kenapa? Suara yang paling Allah kagak demen itu suaranya himar. Himar tuh ngeringkik mulu kalau bahasa kita. Ya, kalau kayak kambing embek mulu, embek. Nggak ada apa, embek. Lu lapar, embek. Embek. Udah kenyang, embek. Gitu. Itu ya, itu gambaran suara. Nah, makanya Allah perintahkan waghdud min sautik. Subhanallah. Sekarang berikutnya nih Al-Furqan. Al-Furqan. Ini masih seputar sekitar cara berjalan dan bersikap. Ya. Kita nih bagaimana gambarannya? Ada di Al-Furqan itu surah ke-25 ayat 63 tentang ciri ibadur rahman. Jalannya hamba-hamba pilihan Allah. Surah ke-25 ayat 63. Ya. Surah ke-25 ayat 63. Udah ketemu? Saya bacain ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Ayo baca terjemahannya coba. Kita dengarkan Allah berfirman. Bagaimana? Dengar ini, siapa itu hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih? Kita kira-kira coba ya dengerin ayat ini. Kira-kira saya Anda termasuk kan di gambarannya? Kalau enggak, kita bertaubat pada Allah, minta pada Allah petunjuk biar seperti ini. Karena ini cirinya ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Bagaimana coba cara jalannya? Adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Coba itu. Ini ciri ibadur rahman yang berjalan yamsuna, jalannya santai ya. Yamsuna berarti apa? Jalannya santai. Kalau motor, kendaraan mobil speed 1 pelan jalannya. Udah gitu haunan. Apa tadi haunan? Penuh kerendahan. Artinya kata-kata hana yahunu haunan, kalau bahasa orang Betawi gampangan, santai, cool, nggak menggambarkan kesombongan, santai jalannya. Gampangan, ketemu orang ringan, angkat tangan. Ji, sehat ji, alhamdulillah. Tuh. Ada orang kan ya, jualan buru-buru, tegur sama saudara, ji, lewat aja udah, melengos doang. Ini enggak, jalan santai. Ji, mau kemana? Mau ke pasar. Ada seorang habaib dulu di kota Ambon, bernama Al Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Naam, Al Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas. Ya, zaman Belanda dulu, zaman Belanda. Kisahnya zaman Belanda. Kan banyak namanya Demang ya. Ada namanya apa tuh kalau orang Belanda namanya pejabat itu? Apa? Ada istilah tuh pejabat orang Belanda tuh. Kayak kita mungkin wali kota atau gubernur tuh ya. Apa sih istilahnya? Nah ini Habib Abdullah bin Hasan ini yang ceritakan putranya Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan bilang kalau aneh dulu diajak abah jalan ke pasar, selamat dah. Jalan dari pagi rumah jam 7 misalnya, nyampe pasar setengah 9. Jalan kaki ke pasar, nggak jauh, cuma nyampenya lama. Kenapa? Nggak ada ketemu orang pejabat, ketemu pendeta, ketemu orang kaya, ketemu orang susah. Nih, yang terakhir nih, ketemu orang susah. Ini yang habis waktu nih katanya. Kata dia nih, abah nih kalau ketemu orang fakir miskin, ini waktu habis. Ketemu orang, tiap orang ketemu disapa, ditanya, pendeta sekalipun. Ya,
Belanda sekalipun ditanya, apa kabar Tuan? Tuan baik. Oh, baik Pak Habib, baik. Baik, saya baik. Istri anak bagaimana? Semua sehat di rumah. Semua orang itu tanya, semoga hari ini baik ya, nggak ada bikin beban pikiran. Satu orang, ketemu lagi, tanya lagi. Yang repot kalau ketemu orang fakir miskin. Waduh, abah kalau udah ketemu orang fakir miskin, habis dah. Lama ngobrolnya. Kadang-kadang anak disuruh pergi ke beli pasar duluan, beli makanan. Abah di situ, tempatnya kotor, kumuh, aneh masuknya pegang hidung. Tapi kalau abah ketemu orang begini, parahan, girang dia. Nggak ada muka-muka, nggak senang, gembira. Udah kalau ketemu orang ini, gimana bayar semua, udah bakar belum pun Habib. Ya Ahmad, ente beli nasi, bawa. Ayo kita makan. Mending makan ada orang 10, pakai miskin, kotor tempatnya, cemer, beli nasi 11. Ahmad mau ikut makan nggak? Enggak, Pak. Alafu, yang hidup gini, bagaimana makan enak kan dia? Ya kan, beli makan, akan lauk yang enak, kasih uang, beli makan, beli 11 bungkus. Kalau Ahmad anaknya mau, dia beli 11. Duduk situ. Ya Allah, duduk di situ, sama fakir miskin makan bareng-bareng, nikmat banget. Habis itu baca doa, dikasih nasihat, kasih uang, baru jalan lagi. Kalau mampir ke tempat pejabat nih, nggak mau lama-lama deh. Bayar semua bayar. Buru-buru jalan. Bah, ini tempat enak, Bah. Ahmad mau di sini. Fadal, Ahmad duduk situ duluan. Abah jalan lagi. Oh, tempat enak. Mampir Wan Habib, mampir, anak suruh mampir. Dia nggak mau. Tempatnya begitu. Kalau mau orang fakir miskin, duduk dia lama-lama. Subhanallah. Orang dulu tuh, Al Habib Abdullah bin Hasan. Yamshuna ala ardi haunan. Nah, yang kedua cirinya, kalau ada orang yang nggak kenal dia, ngucapin ucapan yang jelek-jelek, umpat serampah, sumpah serapah, cukup jawabnya selamat semua, kagak dibalas enggak. Tuan, ente ini udah kayak monyet, ente kayak babi. Ente jawab lagi begitu, enggak ada. Waliyadzubillah, astagfirullah, enggak begitu tuh. Ciri ibadur rahman, kalau ada orang ngumpat dia ngomong yang enggak bagus, cuman assalamualaikum, khair insyaallah. Tuh, selalu ngucap yang baik-baik. Ada orang ngumpat, khair insyaallah, baik insyaallah, selamat ente, udah selesai. Itu cirinya ibadur rahman. Kira-kira kita begitu enggak? Mobil nih, mobil baru beli nih, Mbak, ya, Alphard baru dari showroom masuk ke sini nih, belokan tuh, kan ada lubang itu, motor dari sini nyomot, cuat, bret aja, mobil baret baru dari showroom nih, ngambil Alphard mau bawa ke mana? Perumahan Melati Indah tuh, ya, di depan belokan itu ada lubang tuh, ya, motor nyiprat, kotor, baretin mobil, gimana kira-kira kita? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Udah gitu ditegur baik-baik, nyaut kenceng banget. Lu kagak lihat ya, anak kamu baru. Wah. Gimana kira-kira kita? Kalau ibadur rahman, qalu salama. Selamat. Di mobil bini, ya Pak, mobil pasti baru banget Pak. Tenang aja, asuransi. Begitu aja, selesai. Lewat orang, lu kagak berhenti. Mobil gua ganti. Kurang aja lu. Buat lu, udah ribut semua. Itu bukan ciri ibadur rahman. Ciri ibadur rahman, qalu salama. Ya khair, selamat deh. Dia buru-buru mungkin kebelet kencing atau mungkin mau ke dokter, ya udah biarin, selamat, semoga dia selamat. Bukan disumpahin, bukan dasar kurang ajar, tabrak ntar lu, mampus ntar lu, begitu. Itu bukan ciri ibadur rahman. Ibadur rahman ada orang yang ajak dia bicara dengan orang itu gak kenal sama dia, lalu mengucapkan kalimat yang tidak baik, sumpah serapah, mengumpat, cukup salama. Allahumma ja'alna min ibadur rahman, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, sekarang Allah kasih gambaran. Kita buka Al-Quran surah Tabarak lagi, surah Al-Muluk ayat 22. Nih gambaran jalan nih, gambaran berjalan di atas permukaan bumi. Allah kasih gambaran dulu. Nanti penutupnya dari Al-Hadid. Mundur lagi nih sekarang kita ke Al-Muluk ya. Ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Allah, coba tuh kata Allah bagaimana coba? Ayo Pak, sekarang baca terjemahnya Pak. Al-Muluk ayat 22. Apakah orang yang berangkat
Dengerin. Sama-sama jalannya yamshi, santai. Cuma yang satu merangkang, yang satu tegak lurus. Mana yang lebih cepat kira-kira? Mana yang lebih nyampe, lebih selamat? Yang mana kira-kira? Tegak lurus. Ini pesan, berjalanlah di atas siratin mustaqim. Kalau orang nggak berjalan di atas siratin mustaqim, gambaran jalannya udah merangkang muka ke bawah, nyeruduk iya. Paham ya? Udah merangkang, begini jalannya kayak binatang, ketabrak. Kalau binatang masih begini palanya, ini enggak. Mukiban ala wajhi itu gambaran udah berangkang, kepalanya begini. Tuh. Makanya mudah ketabrak. Nah, sekarang supaya kita bisa berjalan dengan siratal mustaqim, supaya kita bisa berjalan tadi dengan gambaran ibadur rahman, bisa berjalan dengan gambaran surah Luqman, bisa berjalan sesuai dengan panduan hikmah, itu apa caranya? Kita buka Al-Quran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat ke-28, surah ke-57 ayat ke-28. Kita buka. Nah, biar selamat jalannya pakai bantuan. Sekalipun jalan santai tapi pakai apa? Pakai bantuan. Bantuannya apa? Penerang. Penerangnya itu apa? Al-Quran. Ayo kita baca Quran surah Al-Hadidnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Aduh Pak, kalau udah duduk sama Al-Quran tuh resep banget Pak, nggak ada habis-habisnya. Ya, ketemu sudah? Ayo. 28. Ya. Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman. Baik, ini ayat berarti buat siapa nih? Buat kita sini ya. Semua beriman nggak? Kita beriman apa kagak kita? Ayo ucapkan amanna billah. Amanna billah. Wa bi rasulillah. Wa bi malaikatillah. Wa bi kitabillah. Wa bil yaumil akhir. Nah, udah, berarti sekarang kita orang beriman. Berarti ini ayat turun buat kita, buat saya, buat Anda semua. Baik. Ayo, bagaimana perintahnya orang beriman? Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasulnya. Nah, dengerin perintah nih. Bapak, dalam Al-Quran itu ayat yang dimulai dengan seperti ini nih, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi ayat buat orang beriman. Bapak kalau bisa buka dalam Al-Quran. Kalau nunggu saya ngaji di sini bareng-bareng lama Pak, bulan depan lagi. Itu ada 89. Jadi ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu isinya satu di antara dua atau dua-dua sekalian. Apa itu? Kalau nggak perintah, ya larangan. Atau dalam satu ayat ada perintah sekaligus larangan. Nah itu dalam Al-Quran Pak, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak nanti boleh dibuka di Quran Android tuh, ketik ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Itu terulang 89 kali. Baca dan renungkan Pak. Karena ini kan batu uji. Kira-kira kita udah ngerjain belum ya? Tuh, paham gak nih? Sekarang kan ada perintah nih. Ayo coba kita renungkan. Ini perintah udah kita kerjain belum? Apa perintahnya Pak tadi Pak? Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ayo saya mau tanya, saya dan Anda semua udah ngerjain belum? Alhamdulillah Ustaz, saya udah bangun malam, alhamdulillah, berarti udah bertakwa. Ya, udah sholat berjamaah, udah bertakwa. Duduk di pengajian, udah cara bertakwa. Walaupun takwa itu banyak bentuknya, itu diantaranya. Wa aminu billah wa aminu birasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya, sang pembawa risalah. Bapak, arti iman itu apa sih? Percaya, bukan hanya percaya. Itu arti percaya bahagian dari arti iman. Tapi puncak atau arti hakikat iman itu sikap loyalitas yang total. Itu namanya iman.
Bahasa gampangnya arti iman itu konsekuensinya enggak tawar-tawar di hadapan perintah keimanan. Itu namanya apa? Namanya iman. Kalau masih nawar-nawar namanya bukan iman. Tuh. Arti iman itu apa? Sikap loyalitas yang total kepada apa atau siapa yang diimaninya. Itu namanya iman. Kita nafsu kepengen A, lalu ada perintah keimanan B, mana ikutnya? A setengah apa langsung pindah ke B? Pindah ke B, itu namanya iman. Kalau A setengah 3/4, Ana belum bisa ikutin B, A setengah dulu dah, A setengah dulu, berarti imannya belum. Karena arti iman itu sikap loyalitas yang total tanpa tawar-tawar. Ini definisi dari saya bukan. Definisi ini dari Allah dalam Al-Quran. Coba Bapak buka Quran Suratul Ahzab. Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 36. Coba dibuka, biar kita nggak salah nih. Jadi ini jangan bilang, si Ustadz mah tuh bisa aja itu yang ngomong begitu. Itu mah tafsiran dia. Enggak. Ini definisi dari Al-Quran. Saya ambilkan. Sudah? Al-Ahzab surah ke-33 ya? Betul ya? Ayatnya 36. Betul nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Betul? Coba dibaca terjemahnya. Ayatnya 36. Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa pun berdurhaka Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, percaya nggak jadinya? Percaya kan omongan saya? Ini tadi omongan saya ambil dari sini, bukan mengada-ada, bukan definisi saya buat-buat, bukan. Dasarnya dalilnya dari Al-Quran. Wa ma kana lil mu'minin. Itu terjemahnya nggak pantas katanya. Saya kurang cocok dengan terjemah yang arti nggak pantas. Karena kalau dalam Al-Quran bahasa yang saya pelajari tentang wa ma kana artinya mustahil ada. Mustahil ada. Beda nggak antara nggak pantas sama mustahil ada? Mana lebih kuat? Mustahil ada. Nggak boleh ada. Wa ma kana dan nggak boleh ada. Mustahil ada bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan. Di mana? Saat apa? Kapan saat itu? Saat Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan. Al-Quran sudah menetapkan, Rasul sudah membacakan. Lalu dia cari khiyarah, cari pilihan lain, nawar-nawar lah lain dari keinginan mereka sendiri. Itu sebuah pelanggaran. Maka Allah bilang, wa man ya'sillaha wa rasulah. Siapa orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah sesat, sesat nyatakan. Tuh, kira-kira percaya nggak sama Al-Quran? Ya, itu arti apa tuh? Arti iman. Kembali ke Al-Hadid tadi. Apa kata Allah tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasuli. Kenapa perintah ini ada? Karena ada balasan dan ganjarannya. Apa ganjarannya? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Coba dibaca terjemahnya. Al-Hadid tadi. Al-Hadid ayat 29. Baik. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadi Allah berikan rahmat buat kita dua bagian.
Tuh. Baik, terus berikutnya. Dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu. Dengar, dengan cahaya kita bisa berjalan. Tadi kan kita berangkat dari mana? Famshu fi manakibiha. Berjalan, jelajahi bumi ini. Nah, biar nggak nyasar, nggak jadi orang yang sombong, ya, nggak jadi orang yang angkuh, apalagi jadi orang yang jalannya seperti merangkak, kepalanya madep ke bawah tanah. Nabrak, artinya jalannya nabrak. Supaya nggak begitu, caranya gimana? Caranya bertakwa kepada Allah, beriman pada Rasul. Allah akan berikan buat kita rahmat dua bagian. Yang sebahagian Allah bentukkan yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dengan cahaya itu kamu bisa berjalan dengan baik dan benar sampai tujuan selamat. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Enak kira-kira tuh? Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau bertakwa kepada Allah, beriman sama Rasul, dapat rahmat yang Allah berikan jadi bagian dua. Sebagian Allah bentukkan cahaya. Dengan cahaya itu menerangi akal, hati dan pikiran serta kehidupan. Kita bisa menjalani kehidupan dengan selamat, terarah, terbimbing. Di surga, di dunia hidup selamat, di akhirat hidup bahagia. Ada nggak nikmat yang lebih dari itu? Ada nggak? Dunia hidup selamat, di akhirat bahagia. Ada yang lebih dari itu? Ada orang kaya hidup nggak selamat. Kenapa nggak selamat? Lagi enak-enak kaya dijemput KPK. Lo coba itu. Enak gak kira-kira? Nggak selamat tuh hidupnya. Tapi kan di KPK rutan atau di rutan tempatnya enak. Ada AC-nya kamarnya, kamar mandinya VIP. Tapi di penjara enak kagak kira-kira? Istri nggak selamat dari omongan orang, anak jadi bulian, tetangga menjauh, mertua ngambek. Enak kira-kira? Itu gambaran hidup nggak selamat. Di akhirat, kalau dia nggak bertaubat, nggak mengembalikan hak orang yang dia ambil, maka awas, hidup tidak akan bahagia di negeri akhirat. Ini namanya orang berjalan tanpa cahaya bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul, Allah berikan dia rahmat dibagi dua. Sebagian Allah jadikan bentuknya berupa cahaya yang menerangi kehidupannya hingga bisa berjalan dengan santai, santun dan selamat sampai tujuan. Di akhirat mendapatkan ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahim. Alhamdulillah. Indah gak Al-Quran, Pak? Indah kagak? Ini baru jalan santai ya. Jadi speed berjalan dalam Al-Quran ini ada beberapa level, Pak. Yang pertama, kecepatan rendah, gigi 1, namanya yamshu, tamshu, famshu. Tuh. Yang kedua, jalan sigrah, cepat jalannya, lari kecil atau jalan buru-buru kalau bahasa kita. Itu namanya as-sa'yu. Itu yang kedua. Kalau mobil, kendaraan, motor, gigi 2. Ya, speed 2. Baik. Yang ketiga ada namanya musara'ah. Lari, Pak. Lari ke arah depan, ya, lari tapi untuk sesuatu yang targetnya, objeknya belum tampak jelas di hadapan mata. Tuh, tapi Allah suruh lari, jangan jalan santai, jangan jalan kecil atau jangan jalan dengan tergesa-gesa, tapi suruh lari. Itu ada tahapannya. Yang keempat, sibak. Apa tuh sibak? Lari tapi bersaing dengan sesama. Siapa yang duluan sampai, dia yang dapat pialanya, dia jadi pemenang. Dan yang kelima, lari ngacir. Jadi gigi 1, gigi 2, gigi 3, 4 dan 5. Jadi berjalan dalam kehidupan bumi ini ada 5 speed dalam panduan Al-Quran. Kita baru speed berapa tadi? 1. Masih berapa kurang? 4. Insya Allah bulan depan. Ya, insya Allah bulan depan. Bulan depan jadi tanggal berapa ya? Sebentar kita lihat. Takutnya Agustusan ntar lagi. Baik, September.
tanggal 18. Tanggal 18. Begitu ya. Ini Agustus Ahad 5, ada 5 Ahadnya nih. Ini Juli. Agustus dong nih. Besok nih. Agustus ya. Berarti besok Agustus tanggal 21. Kita ketemu lagi sini. 21. Nah, kalau memang nanti di As-Sulaha itu Ahad paginya jadi, berarti 21 dan 29. Insya Allah. Kalau nggak sampai hatam lagi, bulan September Sabtu ketiga hatam. Kan 5 speed kan? Hari ini baru berapa? Speed pertama. Gigi rendah masih ada. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Itu modal buat kita menjalani kehidupan dunia. Al-Quran indah nggak Pak? Al-Quran indah tidak? Coba kalau Bapak di rumah baca Quran, setiap ayat berhenti, pelan renungin dulu. Baca 1 halaman dulu nih. Baca 1 halaman, ya. Habis itu balik dulu ke mula lagi. Setiap ayat berhenti Pak. Itu baca, renungin terjemahnya. Itu nikmat rasanya hati Pak. Hidup nggak ada duanya dah kalau begitu. Kadang nih Pak, kalau lagi tadabburin Quran nih, sehari ini nggak rapi Pak. Sehari ini nyiapin bahan aja nih, ya, dari mulai siang sampai dini hari belum rapi. Kenapa? Habis kalau dikupas lagi satu kata muncul lagi keindahannya, dibuka lagi dapat lagi cahayanya, dibuka lagi dapat lagi. Itu Al-Quran. Bapak coba dah, kalau nggak percaya. Coba di rumah, ya. Konsep baca Quran itu bukan sekedar nguber target hatam. Bagus, one day one juz, cakep. One day one juz, ada program Tuhan ya. Odoj ya. Odoj, one day one juz, 1 hari 1 juz, cakep. Tapi setelah target one day one juz itu Pak, Bapak berhentilah di setiap ayat-ayat Al-Quran. 1 ayat nih, berhenti, renungin maknanya, pahamin bener-bener. Itu indahnya Pak, manisnya, lezatnya Pak, semur daging lewat Pak, ya benar-benar, ya. Ini ada istilah gini ya, kalau lagi enak nih, makan yang enak, yang sedap, mertua di Bandung nggak kelihatan. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak nih? Ya, benar-benar nih. Tapi kalau Bapak udah nikmatin tadabbur Quran, maaf, itu rasa semur daging, makan enak, geletak depan Bapak, nggak bakal Bapak colek-colek. Bener-bener. Jangan mertua di Bandung, makan di depan mata seenak apapun, kalau udah mendapatkan lezatnya mentadabburkan Al-Quran, kagak bakal dimakan. Minuman tuh kadang bini sampai marah, Abi itu kopi tadi minta panas-panas, udah dingin tuh kopi, lupa saya Pak. Kan enak sama Quran begitu. Coba percaya, coba dah di rumah. Coba di rumah. Apa kata kuncinya? Berhenti pada setiap ayat. Nanti Bapak udah bisa nih berhenti pada setiap ayat Pak. Udah enak nikmatin, naik kelas lagi Pak. Berhenti pada setiap kata. Setiap kata. Jadi 1 ayat kan ada berapa kata tuh? Contohnya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 1 ayat. Alhamdu 1 kata, Lillah 2 kata, Rabbi 3 kata, Al-Alamin 4 kata. Nih, pertama berhenti di setiap ayat, baca, renungkan, resepin maknanya. Nikmatnya bukan main Pak. Nanti kalau ini udah rapi nih, Bapak naik lagi pindah, berhenti setiap kata, kupas setiap katanya. Masya Allah itu lezat Pak. Ini Alhamdulillah, contohnya Alhamdulillah atau Bismillah. Ini bismi 1 kata, Allah, lafaz Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Bismi ini gabungan dari 2 kata, kata sambung bi dan ismi. Itu ismi asalnya apa? Dikupas, indahnya bukan main. Allah, lafaz Allah itu asalnya dari kata al-ilahu. Bagaimana jadi Allah? Apa maknanya al-ilah? Apa maknanya Allah? Itu nikmatnya bukan main Pak. Begitupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru tuh Fatihah doang, baru Bismillah. Itu Bapak kalau nanti nggak percaya, cobain di rumah. Saya nggak bisa kecuali Bapak sendiri udah rasain nikmatnya. Udah bener-bener Pak, itu makanan minuman bisa dingin,
Berjam-jam gak kita colek-colek, padahal kita pengen banget dan lapar banget. Kan kalau makan pengennya kapan? Lagi lapar kan? Ya, itu lagi lapar. Kalau makan perut lagi nggak lapar, makan semahal apapun, walaupun pepes ikan arwana lewat. Hah? Iya. Kalau arwana kan 1 ekor berapa? 50 juta. Dipepes kan mahal tuh. Pak, itu lewat Pak semua. Benar-benar kalau udah rasain nikmatnya. Saya nggak bisa bilang, wah yang bener Ustaz, bener. Coba aja sendiri dah. Duduk di hadapan Allah, artinya duduk di hadapan Al-Quran. Berbincang dengan Allah, berbincang melalui Al-Quran. Itu nikmatnya bukan main Pak. Nggak ada duanya. Nggak percaya, cobain sendiri. Itu aja udah. Ini mas saya tiap bulan ketemu Bapak cuman sekedar motivasi doang, dorong, bantu doang Pak. Bapak nyalain dari mesinnya, cekik, apalagi kalau mesin mobilnya udah tua, cekik, cengengesen, cekik, cengengesen, nggak bisa nyala Pak. Kalau bagus kan pencet doang, cet, nyala tuh mesin. Kalau udah nyala Pak, nyala mesinnya, AC-nya nyala, fitur-fitur tahu semua, jalan Pak, udah dah. Yang dorong lupa tadi Pak. Yang tadi mau ngasih duit tuh yang dorong tuh udah lewat dah Pak. Syukur-syukur dibacain Fatihah, doain dulu bagus banget ya. Nah, benar-benar ini setiap bulan ketemu cuma sekedar motivasi. Bapak buktiin sendiri Pak, nikmatnya bukan main. Tuh. Ya, ini cerita orang bukan saya. Jadi ada beberapa jamaah bubur subuh. Saya sana tiap Sabtu Pak. Ya, awalnya sedikit. Sekarang Pak, tiap Sabtu subuh aja 100 orang, 120. Kenapa? Penasaran. Saya bilang bukan sayanya yang bagus, pintar. Bukan. Itu Al-Quran yang mulai udah demen sama sampean. Kalau kita demen sama Al-Quran, dipaksa-paksa dulu Pak. Sampai kapan? Sampai Quran demen sama kita. Itu nanti puncaknya Pak. Kalau Quran udah demen sama bapak, sama ibu, itu Pak. Kalau nggak ketemu Quran setengah hari, seperempat hari, sedih rasanya Pak. Pengen ketemu Quran lagi. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Ketika bapak berdialog di hadapan Al-Quran itu, bapak sedang dengerin Allah langsung dengan suara bapak. Bisa paham nih Pak nih? Jadi bapak aja bisa terpesona ngelihat ngobrol atau dengan berbincang dengan orang yang bapak suka, apakah itu pasangan hidup atau guru, mentor. Wah, yang dia ngajar enak banget nih. Pokoknya berjam-jam juga nonton dia kagak ya indah. Tuh. Lalu bagaimana ketika sudah mendapatkan kelezatan, kenikmatan berdialog dengan Allah? Gimana kira-kira? Lewat semua. Ini saja motivasi doang Pak ya. Bapak di rumah ntar praktekin sendiri. Ada waktu baca Quran yang targetnya hataman, sebulan hatam. Kemarin Pak saya nyolotin emak-emak nih, emak-emak, ibu nih, ya teman saya punya orang tua, umurnya 80 tahunan, meninggal dunia Pak menjelang subuh. Ya sakit-sakitan, tapi amalan dia, selama 40 tahun terakhir ketika dia meninggal dunia, lebih kurang 40 tahun, amalan dia yang dikenal 3 kata anaknya. Pertama, mesti ngatamin Quran sebulan sekali selama 40 tahun. Enggak tinggal hatamin Quran sebulan sekali. Coba itu. Wiridan rutinnya dia ba'da maghrib selain Quran, yasinan amaratiban. Maghrib, subuh tuh begitu. Ada lagi yang ketiga Pak, unik nih saya bilang. Karena takut sama Allah, takut dosa dia bilang. Waktu masih muda takutnya banyak lalai, lupa sama Allah. Selama 40 tahun sholatnya mesti qadha. Habis sholat lagi. Selama 40 tahun. Sanggup nggak kira-kira? Saya diminta ceramah. Habis anaknya meninggal ketika jenazah mau sholatin, saya diminta ceramah Pak. Sebelum ceramah dengar anaknya cerita tentang ibunya. Saya bilang apa yang mau ceramahin lagi? Ini ceramah udah nyampe buat saya. Saya aja belum bisa kayak begini. Sebulan sekali hatam selama 40 tahun. Sholat qadha selama 40 tahun. Coba itu. Kenapa? Takut malu katanya. Kalau dulu masih muda, sebelum 40 tahun banyak bikin dosa. Lah nyaknya. Saya nggak tahu mudanya bagaimana deh tuh. Dan nggak nyok temunya udah mau meninggal. 40 tahun juga hatamin Quran tiap bulan. Itu pun malam mau meninggal tuh jelang subuh udah bangun. Jadi seminggu atau 10 hari dah itu mulai ngedrop
tapi tetap minta sholat kodok. Anaknya bilang udah mah gak usah mah, yang penting udah sholat. Dia mau sholatnya temenin, habis itu dia kodok lagi sendiri. Coba sampai pas malam terakhir itu meninggal, bilang subuh bangun tahajud, udah gak kuat di kasur sholat Pak. 3 hari itu udah gak bisa ngapain, di kasur doang. Tetap minta diwuduin, ambilin teko diwuduin, sholat sambil berbaring di atas kasurnya. Jam 3 udah bangun, sampai anaknya bilang udah subuh belum, habis sholat sunat nih, udah subuh belum? Belum mak, masih setengah jam lagi, setengah 4. Dia duduk lagi baca Quran, duduk lagi baca tasbih. Ya akhirnya jam 4 subuh setengah 5 mana nih, subuh setengah 5 lebih ya kan? Udah gak kuat, ntar bahan, minta dibacain Yasin, habis baca Yasin meninggal dunia. La ilaha illallah. Sebelum subuh habis qiyamul lail meninggal dunia. Coba habis baca Quran, habis dibacain Quran meninggal dunia. Nikmat mana lagi yang bisa dilawan kayak begitu? Coba itulah yang digambarkan sama Rasulullah, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata Rasulullah, orang bakal meninggal dunia dalam kondisi yang paling jadi kebiasaan, kesenangan, hobi waktu hidupnya. Kalau dia senangnya baca Quran, kalau nggak meninggal lagi baca Quran, meninggal setelah baca Quran. Coba, enak nggak? Diceritain enak aja kira-kira. Yang tamu yang hadir, saya yang hadir situ diceritain enak benernya. Anak cucu tuh, lu punya nenek, lu punya nyak, tuh begitu amalnya. Seneng nggak kira-kira? Nah ini ada orang senangnya nongkrong di pos, banting kartu, cetak, banting gaple, cetak, nggak bilang judi ya. Kesenangan itu doang. Meninggal habis begituan, enak ada ya? Ji, si Fulan meninggal, bisa dibayangin? Siapa? Itu yang sudah di pos, habis main kartu Ji, banting, letak, habis ini. Enak gak kira-kira? Dengarnya enak gak kira-kira? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba, ini dengarnya habis sholat malam, habis baca Quran, habis dibacain Quran, gak nyampe subuh meninggal dunia. Coba hidup kayak begitu. Saya bilang saya diminta ceramah, mau ceramahin siapa? Ini ceramah sebaik-baik penceramah buat saya dan buat Anda semua dari kisah ibu ini. Saya mau ceramahin siapa coba? Ceramahin ibu ini minta ampunan? Lah, hidupnya sudah doa sama Al-Quran. Al-Quran yang memberikan ampunan dan syafaat. Saya belum ketahuan. Diminta nasihat, nggak kasih. Saya bilang, nggak usah ceramah lagi. Ini ceramah yang terbaik buat saya dan buat Anda semua. Saya bilang gitu. Masuk kita ceramah depan jenazah yang begini ya. Apa yang mau ceramain? Sama dia ketawain, lo kalau ngomong Ustaz ngomong doang lo. Dia kan bilang begitu dia. Lu ceramah, habis dengerin tentang saya, lu ceramah, nyeramain itu semua. Lu ceramah, lu ngomong doang lu, ngajak orang baca Quran, kagak hatam Quran. Coba itu hidupnya. Nah inilah saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah Bapak kalau nggak percaya, Ibu coba sendiri aja dah. Nikmatnya duduk ambil Quran tuh nggak ada duanya. Saya nggak munafik, masih demen buka-buka Facebook. Enak Pak, karena sejam-sejam nggak berasa enak. Geser. Tapi kalau udah duduk sama Quran, itu nikmat nggak ada duanya, bisa lupa semua sama yang lain. Kenapa? Udah duduk sama Allah. Orang yang duduk di hadapan Quran nih, duduk di hadapan Allah. Bapak jangan lihat saya sekarang duduk sini, Bapak depan Quran tuh. Kenapa saya bilang ngaji buka Quran? Supaya Bapak sedang duduk di hadapan Allah. Itu kebanggaan, kenikmatan, anugerah yang tiada taranya. Semoga Allah jadikan kita min ahlul Quran zahiran wa batinan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna min ahli al-Quran zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Quran, amitna bil Quran, wa anis wahsyata quburina bil Quran, wahsyurna ma'al Quran, warzuqna syafa'atal Quran, adkhilna al-jannah bil Quran, najjina minan niran bil Quran, askinna 'alal jinan bil Quran. Allahumma ja'al al-Quran al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura absarina wa nura qulubina wa nura arwahina wa nura ahlina auladina azwajina wa nura qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina
وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا يا الله واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللmu'minina amin. Silakan Bapak jangan lupa ya di rumah ntar praktekkan dan jangan lupa buka ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu dibaca direnungkan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pulang jangan lupa ya salat duha walau 2 rakaat, syukur bisa 4. Kenapa, Pak? Ada kabar gembira dari Rasulullah berkenaan dengan Covid. Nah, dengerin. Berkenaan dengan pandemi. Kita takut, Pak, kena musibah seperti ini itu, Pak ya. Rasulullah berikan sebuah pemberitahuan. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, duduk di tempat ibadah salatnya, berzikir pada Allah, lalu salat 4 rakaat, fa innahu fi dhimmatillah. Isya berjamaah, subuh berjamaah, ya, maka Allah berikan asuransi, dijaga, diprotek, dilindungi sama Allah. Isya berjamaah, subuh berjamaah, habis duduk sebentar, berzikir, baca Quran, pengajian sampai terbit matahari, salat 2 dan 4 rakaat, dijaga, bahkan dicukupi sama Allah. Sampai ketemu isya dan subuh lagi, insya Allah. Jadi jangan lupa sebelum pulang sholat walaupun 2 atau 4 rakaat. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.